Oke, jadi oke kita kembali ke depan dikit. Tadi kan ada mu'rab sama mabni ya. Kalau mu'rab artinya berubah-ubah, akhirnya. Kalau mabni tetap. Nah, jadi tadi itu i'rab sesuatu, misalnya ada sesuatu ya. Nah, tapi dia kalau berubah-ubah namanya mu'rab. Tapi kalau mabni tetap. Contoh kayak tadi kayak misalnya Zaidun bisa Zaidan bisa Zaidin. Contohnya ja'a Zaidun. Bisa kayak gitu. Ro'a itu Zaidan dibaca nasab karena menjadi objek. Habis itu misalnya ma'a Zaidin dia menjadi ini cer ya seperti itu. Itu yang dinamakan mu'rab. Tapi mabni di sini tuh dia tetap sampai kapanpun. Misalnya mabninya di sini itu man 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 biasa. Misalnya jadi objek man yang man cer ya. Nah, jadi sampai kapanpun harokatnya sama seperti itu. Saya ulang lagi, mu'rab berubah-ubah, kalau mabni tetap seperti itu. Nah, teman-teman, untuk di sesi ini ada yang ditanyakan sebelum kita langsung ke pembagiannya. Tadi yang berubah-ubah apa namanya? Bening. Mu'rab. Yang berubah-ubah. Mu'rab. Mu'rab. Ngomong Rob. Kalau yang akhirnya berubah-ubah namanya, Mu'rab. Ngomong iya mu'rab. Kalau yang tidak berubah, Bening. mabni. Baik. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi gini, aslinya itu teman-teman, gampangannya kita udah tahu mabni, baru nanti selain itu namanya mu'rab. Contoh ya misalnya ada kata alladzi. Teman-teman coba dirubah-rubah sendiri. Suatu saat, kalau misalnya isim ya, coba dirubah. Alladzi, alladzu, alladza. Kalau nggak enak, fix itu namanya mabni gitu aja. Gampangannya lo ya. Contoh lagi kayak huruf cermi. Teman-teman pernah dengar nggak kata bu, kata ba? Enggak ya? Nah itu berarti namanya mabni. Tapi kalau isim, oh kalau yang mu'rab itu meskipun kita misalnya belum pernah kedengaran kata itu, tapi kalau coba kita rubah ke misalnya rofa, nasab, jar, enak, oh berarti itu namanya mu'rab. Mu'rab. Nah, di sini pembagian mu'rab. Nah, mu'rab itu teman-teman gak hanya masuk isim aja ya. Bisa isim, bisa fiil. Nah, sekarang kita ke isim dulu. Mu'rabnya isim itu ada apa aja sih? Nah, teman-teman, di sini tuh mu'rabnya isim, ada namanya mufrad, ada namanya musanna, namanya jamak. Seperti itu. Mufrad itu artinya tunggal. Satu. Ya teman-teman ya, mu'rab itu satu. Kalau musanna menunjukkan arti berapa? Dua. Dua. Kalau Ah, jamak berarti lebih dari dua. Jadi dimulai dari nomor berapa teman-teman? Bisa dikatakan jamak Tiga. tiga. Iya. tiga. Jadi bahasa Arab Tiga. ini Tiga kata. sedikit istimewa ya teman-teman. Kalau di Inggris kan dua itu udah termasuk jamak. Tapi kalau di Arab itu baru nomor tiga. Seperti Tiga. itu. Ya. Nah ini ada mufrad, ada mutsanna, ada jamak. Oke. Ini kita nggak jelasin lebih dalam ya teman-teman. Insya Allah soalnya ada babnya sendiri. Kita langsung kasih contoh-contohnya aja. Nah, di sini ada namanya isim mufrad. Oke. Isim mufrad tadi isim yang menunjukkan arti tunggal ya. Sebentar. Satu. Saya bukain dokumennya dulu. Oke. Contoh misalnya. Oke. Sebentar, sebentar. Nah, isim mufrad itu bagiannya ada banyak teman-teman ya. Jadi di antaranya itu, oh, afwan. Di sini misalnya saya isim mufrad ya ada kata baitun. Baitun ini mu'rab ya teman-teman. Coba kita rubah-rubah harokatnya ke un an in. Bisa baitun nantinya. Terus Baik. ya bisa baitan. Bisa Baik. baitnya. Nah, untuk lebih lebih detailnya insya Allah di lain waktu ini. Ininya ini cuma baru pengenalan ya ke harokat, oh, ke harokatnya, ke jenis-jenisnya. Saya juga baitin. Mana Pak saya ini? Oh, ini. Baitin. Nah, seperti ini. Ini isim mufrad. Nah, ada juga namanya isim wairu munsorif. Isim wairu munsorif itu isim. Isim. Wairu tidak munsorif menerima tanwin. Jadi isim yang tidak menerima tanwin. Jadi teman-teman nanti di belakang itu ada bab. Namanya isim wairu munsorif. Jadi isimnya itu nggak ada tanwin. Kok bisa tahu dia nggak ada tanwin? Nanti ada beberapa ilat namanya. Ilat atau penyebab dia itu dinamakan isim wairu munsorif. Misalnya ada contoh mak kata. Maka tuh dulu ya. Dia nggak boleh ditanwin teman-teman.
Kenapa? Karena dia ada tak taknis di situ. Nah, bisa makatu, bisa makata. Seperti itu. Nah, contoh lagi misalnya kayak nama orang, nama ini, Irfanu. Nah, nama yang akhirnya diakhiri oleh ziyada alif nun. Irfanu contoh. Nah, ini juga namanya isim ghair mushorif. Kenapa? Karena ada dua ilat. Misalnya nanti kita pelajari di belakang, ilatnya itu berupa alamiah dan ziyada alif nun seperti itu. Tapi nanti harokatnya cuma irfanu, irfana sama irfana. Nah, pokoknya selama dia harokatnya bisa berubah, dia dinamakan mu'rab teman-teman. Ini namanya isim ghair mushorif. Selanjutnya ada asmaul khomsa. Oke. Asmaul Khamsah itu teman-teman isim-isim yang lima. Teman-teman yang sudah pernah belajar Qawaid boleh di-spill dong apa aja sih saudaranya Asmaul Khamsah itu? Boleh disebutkan? Abu, abuka, akhuka, uka, fika, Oke. Dan du, malin gitu ya. Oke, syukur. jumalin. Ya, syukron Bapak Abdul Samad. Nah, kita di sini contohnya kayak akhuka, saudara lelakimu gitu ya. Ini nanti dia bisa berubah-ubah teman-teman. Bisa nanti ketika rofa akhuka, ketika nasob akhika. Oh maaf, akhoka. Dan ketika cer pakai ya akhika. Seperti itu. Oh gitu. Ya. Ini namanya asmaul khomsa. Nah, pokoknya teman-teman selama dia bisa berubah fix namanya, mu'rob. Oke, selanjutnya ada apa tadi satunya kok saya lupa. Ya Allah ya Rabbi. Isim mu'tal. Apa tadi namanya? Bentar saya kok lupa. Beda label soalnya. Oh, ya ini mangkus maksur ini ya. Sini dulu. Oh ya isim mu'tal yang terakhir. Nah, ini teman-teman kenalan lagi dengan macamnya isim mufrad itu ada namanya isim mangkus dan isim maksur. Nah, ini teman-teman, sebentar, mana ini tadi buku saya. Nah, sekarang ada namanya isim mu'tal. Isim mu'tal. Mu'tal itu pengertiannya apa, teman-teman? Mu'tal. Berilat ya. Akhir Berilat. berupa huruf ilat. Nah, nanti kayak gini. Saya punya contoh. Mustashfa. Mal makna mustashfa? Rumah sakit. Rumah sakit. Tayyib mumtaz. Mustashfa bermakna rumah sakit. Nah, teman-teman, sorry, gede banget. Nah, ini mustashfa. Kira-kira belakangnya ini alif atau ya, teman-teman namanya? Alif. Alif. Alif ya. Nah, kalau di Jawa itu namanya alif bengkok, tapi kalau di Arab namanya alif ini ya, alif layyinah. Alifnya dibengkokin kayak gini. Nah, cirinya dia pasti sebelum alif berharokat fathah. Nah, ini teman-teman kuncinya ya. Ya, ini namanya isim maksur. Nah, alifnya Maksur. maksur dipendekkan. Aslinya kan alifnya gini ya teman-teman. Nah, tapi ini pakai redaksi dipendekkan ke sini. Nah, dia nanti ketika rofa nasab dan jazm. Nah, ini yang agak spesial ya teman-teman ya. Tetap mustashfa, rofaknya mustashfa, nasabnya mustashfa, jernya mustashfa. Cuma nanti dia itu di alamat i'rabnya misalnya kalau rofa dhamma muqaddaro alal alif. Ada muqaddaronya, tapi ini tetap dinamakan mu'rob ya. Pokoknya teman-teman kalau ada nemu kayak ya gini nggak bertitik sebelumnya ada harokat fathah, fix dia namanya isim maksur seperti itu. Contoh lain teman-teman selain mustashfa ada apa lagi? Yang ada alif belakangnya Aqsa. apa? Aqsa. Aso, oke boleh. Masjidil. Ada lagi. Masjidil Aqsa. Ya, akso boleh. Ada lagi aso, tongkat juga ada. Itu teman-teman petunjuk bahasa Arabnya apa? Di surat Al-Baqarah paling tinggi. Hudan. Hudan. Ya, Dzalikal kitab la raiba fihi Masya Allah. hudan. Ya, terus ada apa lagi? Selain Fata. itu, Masya Allah. Namanya orang. Apa? Musto, Mustafa, itu juga ada ya. Musa. Musa. Musa juga ada. Moses. Nah, siap. Pokoknya teman-teman kalau ada alif, sebelumnya ada ini ya, ada fathah. Itu namanya mu'rab juga. Mu'rab yang mu'tal. Selanjutnya teman-teman, ini ada alif. Nah, sekarang ada ya. Contohnya qadi, al-qadi, hakim ya. Coba. Nah, ini kira-kira ya atau alif, teman-teman? Ya. Ya, ya, Ya. pokoknya kalau ada titiknya sebelumnya sebelumnya Ya. kasroh, ini namanya ya. Oke, siap. Ini namanya mangkus ya, isi mangkus. Jadi nanti harokatnya bisa al-qadi, al-qadiyah, dan al-qadi seperti itu. Ini juga Asalnya Al-Qadiyah. ya.
Jadi gini teman-teman, aslinya itu al-qadiyu. Nah, orang Arab berat mengucapkan yu. Kita kan gampang ya, soalnya udah biasa gitu. Makanya di sana kalau bilang saya itu nggak pakai I love you, tapi uhibbu, seperti itu ya. Nah, Ya. iya soalnya mereka agak susah ya. Ya itu berat ya, menerima harfu dhamma. Jadi ya itu lebih condong ke kasroh seperti itu. Oke, ini tadi namanya apa teman-teman? Isim apa nanti? Mansur. Isim maksur. Ini Mansur. namanya isim Oh, mangkus. Nah, Mansur. ini maksur, ini mangkus. Nah, ini semuanya namanya isim mufrad ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, pokoknya dia bisa berubah-ubah. Untuk lebih detailnya kapan dia dibaca rofa, kapan dibaca nasab, insya Allah nanti di belakang. Seperti itu. Oke, hal indakum soal qabla an nantakil ila albab atalia. Aman ya teman-teman Mafi. ya. Lanjut ya. Oke, ini agak ngebut dikit soalnya babnya sangat panjang. Oke, isim mufrad sudah. Sekarang apa ini selanjutnya? Oh, ada isim musanna. Tadi isim musanna menunjukkan arti berapa, teman-teman? Dua. Ya. Dua. Oke, siap. Nah, teman-teman, isim musanna itu penandanya ada ani sama aini. Iya, ini isim musanna. Ani atau aini. Kapan dia pakai ani? Kapan dia pakai aini nanti di belakang? Oke, coba. Tadi saya punya contoh misalnya mal arabia pintu teman-teman. Babun. Babun. Oke, Bani. siap. Babun itu artinya satu pintu. Oke, mana Pak saya ini? Babun satu pintu. Nah, tadi kalau isim musanna belakangnya ada bisa babani. Ba- Caranya teman-teman, Babani. caranya buat ke isim musanna sangat mudah. Huruf paling akhir ba ini ya kita fathah. Kita tambah alif, kita tambah ni gitu. Nah, babani. Iya, ini kalau rofa. Kalau nasab dan cer jadinya sama. Dikasih ya nun, nunnya dikasroh. Ba, Sampai ini. ya siap. Lagi deh maktabun. Coba dirubah ke musana dua-duanya. Ini. Bani. Atau Dabaini. ya, maktabani atau maktabaini. Lagi, Ini. teman-teman mal arabia lampu. Berarti Misbahun. lampu, iya. Dua lampu dirubah ke keduanya. Mis, Misbahani. terus misbah, aini. Bisa ya teman-teman ya? Iya. Ngerubah ke isim musana bisa ya? Gampang banget. Pokoknya huruf paling akhir dari sini tadi kita tambah alif. Oh, harokatnya kita fathah, kita kasih alif, kasih ni gitu aja. Baba nih. Nah, sekarang kalau muannas, penggaris bahasa Arabnya apa, teman-teman? Mistorotun. Oke, berubah ke isim musanna gimana? Mistoroton. Mis, ro, Stop. tani. Siap. Oke. Atau kalau ketika nasab cer apa? Mis, Mistorotain. iya. Kok saya hilang ya? Rotaini. Nah, seperti ini. Itu ya teman-teman ya. Nah, oh ya tadi maaf saya ke atas bentar biar nggak lupa. Oke, nah ini isim mufrad teman-teman. Isim mufrad itu harokatnya. Oh gini ya teman-teman. Pokoknya ini kalau rofa ini i'rab dasarnya rofa itu dhammah. Nasab itu fathah. Fathah. Jar itu dengan kasro. Oke. Kasrah. Ini namanya rofa, ini namanya nasab, ini namanya jar. Nah, nanti teman-teman cepat ingat nanti kalau saya bilang isim mufrad teman-teman bilangnya dhamma fathah kasro. Seperti itu ya. Coba isim mufrad. Dhamma. Kasrah. Ya, maksudnya itu nanti ketika rofa pakai doma, nasab pakai fathah, jer dengan kasro. Sekarang isim musanna. Isim musanna nanti kita bilangnya alif ya ya ketika rofa pakai alif, nasab dan jer pakai ya gitu ya teman-teman ya. Ini tandanya isim musanna. Coba isim musanna bilangnya gimana? Alif. Alif ya Iya. ya. Oke. Saya kasih warna deh. Itu nanti ada di di buku yang paling belakang ya teman-teman ya. Bisa dihafalkan dari sekarang. Itu tanda-tanda i'rab. Pesan Erop. Iya. Oke, bisa ya teman-teman ya. Ini yang loh, mana tadi? Ini yang musan muannas. Coba misalnya teman-teman, saya punya contoh mal arabia itu ya Allah ya Rabbi. Tas Mihfazatun. boleh. Kalau
bahasa Arabnya sekolah apa? Madrasatun. Madrasah. Madrasatun. Boleh dirubah ke isim musanna yang rofa gimana? Mad- Madrasatun. Madrasani. Ada taknya nggak boleh dilupakan ya. Sa. Tan. Tan. Atau Sa- atau apa? Made. Rosa. Tain. Rasain. Oke. Jadi teman-teman sekali lagi ini ya. Taknya nggak boleh kita Madrasatain. hilangkan. Oke. Madrasatani. Surga. Dua surga bahasa Arabnya apa berarti? Jannatani. Jannatun. Jannatani. Atau? Jannatain. Oke. Isim musanna cukup mudah ya teman-teman ya. Oh iya, ini kenapa saya taruh sini? Bentar-bentar. Saya ganti dulu biar nggak pepetan. Oke, sebentar. Nah, sekarang teman-teman ada namanya jamak. Jamak itu berarti artinya apa tadi? Banyak. Tiga. Banyak. Ke atas. Oke. Lebih dari tiga. Lebih Tiga, dari lebih. 3. Tiga. Ini saya taruh mana tadi ya? Bentar. Oh, taruh sini. Sebentar, teman-teman. Oke. Nah, jamak itu kita hitung dari angka 3 ya. Oke. Nah, jamak teman-teman ada 3. Ada pertama jamak mudzakkar salim. Maaf, maaf. Oke. Nah, teman-teman, ketika kita apa ya? Nggak pengen hafalan teori pengertiannya, kita coba artiin satu-satu. Jamak itu apa, teman-teman? Tadi ya, Banyak. banyak. Ya, gampangnya banyak. Mudzakkar untuk siapa? Laki-laki. Laki-laki. Nah, kok sama? Salim artinya apa, teman-teman? Salim. Selamat. Sehat. Selamat. Oke, selamat dari apa? Selamat Dari dari huruf tambahan. hilang. Oh, iya, jadi salam. Selamat dari perubahan hurufnya tadi ya. Jadi contohnya kayak gini. Saya punya contoh apa ya? Coba. Pokok intinya jamak mudzakkar salim itu jamak lebih dari 2. Digunakan hanya untuk laki-laki. Salim yang selamat dari perubahan. Contohnya kayak gini. Bahasa Arabnya siapa ya anaknya? Oh iya, Muslim. Muslim. Muhandisun. Muslim boleh Muslim. Sebentar, saya pikir dulu. Oke, Muslim. Satu orang Muslim ya teman-teman ya. Muslimun. Kita tulis dulu. Muslimun. Nah, jadi gini. Jamak mudzakkar salim itu nanti belakangnya una, ina. Ini. Kita tulis una dan ina. Tadi kan aini, sekarang ina. Gitu. Oke teman-teman, kita rubah ke mudzakkar salim. Tinggal belakangnya dikasih una Muslimuna. ini. Jadi Limuna. muslimun atau Limina. iya bener. Tambah mu dan nun. Bener sekali. Bisa muslimuna, bisa muslimina. Ini. Oke, sebentar teman-teman. Nah, ini yang saya maksud dengan salim. Bentar. Jadi, mufradnya kan muslimun. Ketika dirubah ke muslimuna, huruf mim, sin, lan, mim itu utuh, nggak ada yang hilang. Ini namanya salim, teman-teman. Gitu ya. Muslimun, muslimuna. Ketika muslimina juga tetap mim, sin, lam, mimnya juga nggak hilang. Nah, ini yang dinamakan jamak mudzakkar salim. Oke, nah teman-teman ada ciri khusus, misalnya gini, saya punya contoh muslimatun, boleh nggak saya sebut muslimatuna? Boleh? Boleh. Tidak boleh. Boleh nggak? Muslimat. Muslimatuna, boleh nggak? Nggak boleh ya? Muslimatan. Iya, nggak boleh itu nanti nggak masuk bab sini, masuk bab sesudah ini, gitu ya. Pokoknya ini khusus untuk yang tadinya mufrad laki-laki. Nah teman-teman selain ini, ciri-ciri mudzakkar salim itu yang pertama dia untuk lelaki berakal. Harus ada berakalnya. Coba saya bilang kitun, saya rubah ke kituna. Boleh nggak? Nggak bisa ya, Berarti karena kucing karena nggak bukan, berakal. iya tidak berakal. Contoh lagi misalnya, babuna, boleh nggak? Enggak. Nggak. Udah Nah, boleh. jadi nanti selain itu, selain yang berakal nanti dimasukkan ke jamak taksir. Taksir. Taksir ya, iya seperti itu. Nah, selanjutnya bisa berupa sifatnya lelaki. Nah, ini juga bisa. Teman-teman, sifatnya lelaki apa aja kira-kira? Bencong. Saya nggak bilang loh. Sejak. Kuat. Ya, boleh. Kowi, oke, coba. Kowiyun, kita rubah ke mudzakkar salim, boleh? Boleh ya? Karena sifat lelaki. Coba, jadinya gimana? Kowi, ina, atau Kowiyuna. ina. Oke, lelaki itu penyabar. Coba, sobirun jadinya apa? Sabirun. Sobiruna. Atau Sabirin. Sobirina. sobirina. Nah, teman-teman aman ya? Aman. Nah,
Oh ya teman-teman kan tadi belajar adat maktub ya? Iya kan? Tadi sore? والقانتين والقانتات. Allah ya. Teman-teman tadi pada belajar adat maktub kan tadi sore ya? Nah, teman-teman masih ingat kata-kata isyruna? Masih ingat? Ya. Oke. Isyruna kira-kira boleh nggak saya namakan mudzakkar salim? Tidak. Tidak. Tidak ya, mereka tidak memenuhi kriteria. Nggak berakal, bukan sifat juga. Tapi namanya apa berarti itu? Kok bisa ikut isyruna? Taksi. Memang begitu. Memang begitu. Oke, nah apa? Nah, jadi Bilangan. teman-teman, jadi Banyak teman-teman, dalam jumlah hitungan. iya, itu namanya Benih. mulhaq bijam'il mudzakkari salim. Saya ulang ya, apa namanya? Mulhaq bijam'il Mulhaq. mudzakkari salim. Jadi dia itu disamakan dari segi i'rabnya. Disamakan. Iya, jadi namanya bukan mudzakkar salim tapi mulhaq. Nah, itu nanti di referensi lain ada teman-teman. Jadi kayak ada kata-kata sinuna, isyruna, sinun, isyrun, apalagi itu ulu wa alamuna iliyun kayak gitu. Alamun, iya. Jadi nama-nama itu ya planet juga itu termasuk mulhaq. Oke, teman-teman untuk mudzakkar salim sendiri aman ya? Boleh lanjut? Boleh. Oke. Nanti teman-teman kalau belum paham nggak apa-apa ya langsung tanya ya. Nah, Ya. sekarang ada namanya jamak mu'anats salim. Nah, ini berarti kalau mu'anats untuk siapa? Untuk Perempuan. perempuan. Wah. Kal. Ini kok jadi berantakan sebentar teman-teman. Mu'annas. Nah, jamak seperti tadi ya jamak banyak. Mu'annas untuk perempuan salim selamat dari perubahan huruf tadi. Selamat. Siap. Perubahan. Jadi hurufnya masih utuh gitu ya. Oke, muslimun coba dirubah ke mu'annas gimana? Dulu dikasih tak marbutoh. Muslimat. Muslimat. Ini isi mufradnya dulu teman-teman ya. Muslimun jadinya apa? Muslimatun. Muslimatun. Thayyib mumtaz. Muslimatun. Oke. Nah, muslimatun. Nah, ini nanti teman-teman mu'annas salim itu belakangnya atun sama atin. Itu aja nggak ada atan ya. Atun sama atin. Jadi nanti kalau saya tanya mu'annas salim, teman-teman bilangnya dhamma Atun. kasra kasri. Oh, Sebentar. Mu'annas salim. Kok jadi atun saya? Dhamma kasro kasro gitu ya. Ulang. Mu'annas salim. Dhamma Dhamma kasrah. Ya, dhamma kasro kasro. Nah, jadi teman-teman cara buatnya gampang banget. Misal gini. Mus lima. Kan taknya kita hilangkan dulu tak marbutonya. Gini kan? Dikasih alif, dikasih tak. Selesai. Muslimatun. Bisa coba. Oh, misalnya mudarrisatun jadinya apa? Mudarrisat. Mudarrisatun. Iya. Atun. Sekali lagi gini ya cara buatnya. Muslimatun. Oke kan tadi kan gini ya. Muslimatun. Taknya kita hapus dulu. Kita tambah alif. Kasih tak. Nah selesai. Muslimatun. Mudarrisatun atau mudarrisa. Harokatnya apa tadi? Mudarrisa. Tin. Si. Contoh lagi misalnya. Fatatun. Nah ini ibu-ibu. Fatatun. Fatayatun atau Fatayatun. fatayatin. Iya. Saya. Lagi, dokter Tobi Batun jadinya apa? Tabibatun. Atau? Tabibatin. Nah, jadi teman-teman, tadi kan kalau mudzakkar salim boleh harus berakal. Nah, tapi kalau muannas salim dia boleh berakal, boleh tidak gitu. Nah, ini spesial lagi ya. Boleh berakal. Oh, gini aja. Berakal atau tidak. Contoh misalnya, mal arabia penggaris. Garis itu bisa masuk mu'annas salim, bisa ke jamak taksir. Oke, kalau mu'annas salim berarti gimana? Oke, tadi gimana buatnya? Taknya dihapus dulu ya. Taratun. Mistorotun atau mistorotin. Tarotin. Oke, saya ulang lagi deh teman-teman, biar nggak lupa. Nah, caranya buatnya, huruf paling taknya kita buang dulu. Kan muslim jadinya ya. Dikasih alif. Oh, belum ganti. Dikasih alif, kasih tak. Nah, gitu. Muslimatun, mistorotun. Mobil, sayyarotun. Nggak berakal. Nggak apa-apa teman-teman sini jadinya. Sayyaratun. Sayyarotun atau sayyarotin. Seperti itu ya. Nah, teman-teman untuk jamak muannas salim sendiri gimana? Aman belum?
Sayyarotin. Iya. Satu lagi teh. Ini jaringan saya ya yang jelek. Oke, contoh lagi misalnya, astagfirullah apa ya? Misalnya, oke sifatnya perempuan, penyabar ya. Sobirotun jadinya apa? Sobirotin. Oke. Sobirotin. Iya. Gimana teman-teman aman? Boleh pindah bab? Atau ada pertanyaan? Itu kalau mu'anas gimana Ustazah? Tidak berakal. Mu'anas. Mu'anas yang gimana, Kak? Siapa tadi yang bertanya? Mu'anas yang kayak gimana? Ya, busana maksudnya. Musanna. Oh, Musanna. Oh iya, tadi belum ya Musanna ya. Busana Tadi belum ya, yang ya berarti maaf, maaf. Ini Anda, Kak. Nah, ini yang Musanna tadi. belum. Dikasih ani belakangnya. Lip dan nun. Iya, taknya. Jadi gini, oke, saya tuliskan di bawah ya. Oke, misalnya bahasa Arabnya jam apa? Jam. Sa'ah. Saah, oke. Saatun. Cara buatnya gini ya, saah. Oke. Nah, Saatun. nanti taknya sama kita hapus dulu, kasih tak tani, dikasih tani gitu ya. Selesai saat tani seperti itu. Contoh lagi misalnya eh akibatun. Jadinya apa? Oke, siap. Akibatani. Hakibatan. Bataini. Nah, itu ya, itu yang musanna yang Musanna. menunjukkan hari dua. Ada pertanyaan lain atau boleh kita Musanna lanjut? sama mudzakkar itu warnanya sama. Oh ya, kalau mudakar berarti untuk laki-laki ibu misalnya. Contoh apa ini? Kolamun, kolamun laki-laki. Kita rubah ke musanna, jadinya kolamani. Nah, Iya, ini untuk mudakar. Kalau musanna kayak tadi, saatani. Itu ibu ya, gini aja. oh ya. Kalau perempuan dikasih tani, kalau laki-laki ani, kayak gitu. Ah, Oke, kan. iya. Sekarang ada namanya jamak taksir. Oke, nah kita ke pengerti kita artikan satu-satu. Jamak artinya banyak. Taksir artinya apa, teman-teman? Kasaro yukasiru taksir. Apa itu artinya? Perkiraan. Loh, Dikira. taksir itu artinya pecah ya, Tambah. teman-teman. Memperbanyak. Taksir pakai esin maksudnya. Taksir. Nah, artinya pecah, teman-teman. Kok bisa gitu? Iya. Contoh, kolamun. Nah, kolamun pokoknya kita lihat kolamun tidak berakal ya udah kita masukkan jamak taksir jadi benar. Kolamun. Alam. Jadinya apa jamaknya? Akolam. Aklam. Oke, sebentar. Nah, ini yang dinamakan taksir, teman-teman. Jadi dia itu pecah, entah nanti Tidak ketambahan, entah nanti kurang hurufnya. Nah, dari kolamun ke aklam, kira-kira hurufnya bertambah atau berkurang? Bertambah ya, teman-teman ya. Ini namanya jamak taksir. Contoh jamak yang berkurang, kayak kita pun jamaknya apa? Teman, kita pun jamaknya apa? Apa sinyal saya ya ini? Kita pun jamaknya apa, teman-teman? Putus. Oh, putus-putus ya. Sudah. Oke, sebentar teman-teman ya, saya ganti jaringan dulu, maaf. Oke, teman-teman, Oh, teman maaf ya, ini oke, saya lanjut lagi. Sebentar. Nah, tadi kolamun ke aklamun bertambah atau berkurang, teman-teman? Bertambah ya. Tambah. Sekarang kita pun jamaknya apa? kutub. Nah, kira-kira bertambah atau berkurang? Berkurang ya. Nah, jadi teman-teman gini, kalau ada jamak, dia itu nggak ada una, ina, atau atun, atin. Fix namanya jamak taksir. Saya ulang ya. Taksir. Kalau belakangnya una, ina, atau atun, atin, namanya jamak taksir. Nah, teman-teman, jamak taksir ini emang butuh hafalan ya, teman-teman ya. Ada rumusnya, cuma rumusnya itu nggak semuanya bisa diterapkan. Terkadang nanti ketika dia nanti misalnya bla 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 diikutkan wazan ini, tapi di sisi lain ada isim yang mana ketika apa ya sigotnya sama dimasukkan ke rumus yang sama tapi nggak cocok seperti itu.
Jadi kuncinya jamak taksir ini ya emang hafalan sama sering-sering baca buku Arab. Jadi kadang itu ini teman-teman kayak udah biasa misalnya kita baca buku ya. Bla 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 ada kutub. Oh, kutub itu jamak. Oh ya. Nanti di Putus. lain ada kutub lagi gitu. Masih putus-putus? Masih. Iya ya, masih ya. Agak putus-putus. Oke. Yang Saya tak ulang penting lagi. daripada tadi. Oke, maaf ya teman-teman ya. Oke, saya ulang lagi. Jadi jamak taksir ini itu emang kita butuh hafalan sama sering-sering baca teks Arab. Biar kita terbiasa sama jamaknya. Ada wazannya, cuma nggak semuanya bisa diterapkan meskipun nanti kalimatnya sama, terus nanti diikutkan wazannya sama, cuma nanti beda gitu teman-teman. Jadi untuk jamak taksir sendiri itu emang jurus terakhirnya pakai hafalan ya teman-teman ya. Hafalan itu macam-macam isim dan jamaknya seperti itu. Nah, ini jamak Ustazah taksir. nanya, Iya, silakan Kak Sarah. Iya, gimana? berarti definisi jamak taksir itu yang pasnya apa Ustazah? Oke, siap. Jadi jamak taksir itu jamak. Jamak itu banyak. Isim yang menunjukkan arti banyak dan taksir itu berubah dari bentuk mufradnya. Nah, berubah dari bentuk mufradnya. Contoh, kolamun berubah hancur jadi aklamun. Kitabun hancur jadi kutubun kayak gitu. Nah, nah tadi itu ya kalau salim namanya selamat. Mas selamat gimana? Selamat dari bentuk mufradnya, hurufnya masih utuh. Contoh, muslimun ke muslimuna. Ini masih ada urut muslimatun juga ini masih ada seperti itu. Tapi kalau taksir berubah dari bentuk mufradnya. Gitu ya Ibu ya. Oke. Oke, gimana Oke. teman-teman sebelum kita ganti bab? Udah aman mufrad? Berarti kalau jamak taksir ini sering-sering membaca kitab ya Ustazah? Iya, sama hafalan. Dihafal. Iya, banyak itu kamus-kamus yang apa ya? Kamus-kamus jamak taksir itu banyak dijual juga. Terus apa lagi ya? Biasanya kayak di buku-buku kayak Al-Mughni BP Nayadik di belakangnya juga ada. Gitu teman-teman. Gitu ya. Boleh saya lanjut atau masih ada pertanyaan? Lanjut. Oh, kok udah Lanjut. 40? Kok cepet ya? Sebentar. Oke, sekarang ada fiil. Nah, fiil. Ini fiil ya. Jadi teman-teman fiil itu semuanya mabni kecuali fiil mudhari. Fiil mudhari ini hukumnya mu'rab berubah-ubah. Nah, nanti teman-teman fiil mudhari itu ada kalanya sahih akhir, ada kalanya mu'tal akhir, ada kalanya af'alul khomsah. Oke. Jadi kita fokus di akhirnya ya. Lagi-lagi namanya i'rab itu perubahan akhir kata. Oke. Fiil mudhari. Contoh, Mal Arabia sedang menyapu. Karena saya nusu. Yaknusu. Oke. Kita ambil Yaknusu. yaknusunya teman-teman. Yaknusu. Nah, ini namanya mu'rab. Soalnya nanti dia bisa berubah. Bisa yaknusu. Mana nun saya ini kok hilang? Yaknusu. Maaf, maaf. Bisa yaknusu. Bisa ketambahan an. Jadinya apa? Fathah. An. Nusa. Yaknusa Layak benar. nusa. Layak Nusa. Ket- Kayak Ada Nusa. lam jadinya apa? Layak nusa. Lam. Layak manusia. Lam. Yaknus. 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 Nah, ini namanya mu'rab teman-teman. Dia bisa u, bisa sa, bisa es. Kayak gitu. Nah, ini udah urut rofa nasab jazmnya. Ini juga nanti di belakang ya kita bahas lebih dalam. Lam yaknus seperti itu. Nah, yaknusu, yaknusa, lam yaknus seperti itu. Ini namanya fi'il mudhari sohih akhir. Maksudnya huruf belakangnya itu sehat, nggak ada alif wawu ya. Jadi di dalam bahasa Arab, kalau ilat mu'tal itu belakangnya ada wawu, alif sama ya. Ya, Ya. kita singkat sebagai wayin, ayu kayak gitu. Ayu aja deh. Nah, ini namanya, mm-mm, ini namanya huruf ilat ya. Kayak huruf mat kalau di ilmu tajwid. Ayu. Ayu. Oh, ini bukan hamzah, alif. Nah, apa aja tadi teman-teman huruf ilat? Ada alif, ya, Oh, Ya. oh, Tahu. wawu, ya. Jadi kalau belakang ini huruf paling ujungnya bukan ada alif, nggak ada ya, nggak ada wawu, namanya huruf mu'tal. Seperti itu ya teman-teman ya. Tal. Mu'tal akhir namanya. Nah, contoh sekarang ada Iya. ini namanya sohi akhir. Ini namanya sohi akhir sehat.
Sekarang kita cari contoh yang mu'tal akhir. Contoh kayak misalnya mal arabiyah berdoa, sedang berdoa. Kayak Bapak Da'a lihat ya da'a. sekarang. Ya ada. Oh gitu ya. Nah, Ya, belakangnya ya, ini huruf sehat apa huruf berilat? Huruf ilat. sakit. Ilat. Ilat. Ya, huruf mu'tal ya. Berarti namanya mu'tal akhir. Oke, ya ada. Oh. Sekarang bahasa Arabnya Wah, takut. Takut apa teman-teman? Khafa ya khafu. Oke, selain itu khosyiyah Oh ya ya, syah. Hosya. Ya. Asya. Ya. Nah, teman-teman, di Fa. sini sedikit ya. Ada perbedaan antara khofa ya khofu sama khosyiyah yakhsha. Ada yang mau sharing teman-teman perbedaannya apa? Jadi ini kayak lebih di level apa ya? Level tingkatan takut ya. Ya, Kalau khofa ya khofu itu kayak misalnya sesama hamba, bainal abad wal abad. Tapi kalau misalnya khosyiyah yakhsha itu bainal abad wal warrob kayak gitu. Jadi ini kayak lebih apa ya? Takutnya emang lebih ekstrim gitu ya. Tapi kalau khofa itu masih Mengerikan. takut biasa. Iya, seperti itu. Nah, ini yaksha. Ini belakangnya berupa apa, teman-teman? Berupa Ini alif apa yaksha. ya? Masih ingat? Alif. Ya, Alif. 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 Kalau kayak Alif. gini, Alif. alif ya namanya ya. Oke. Sekarang kita contoh yang belakangnya berupa ya apa misalnya? Sebentar. Kok saya lupa? Kodia. Rodi. Ya Rodi. yamshi. Oh, dia oke. Yamshi. Yardo nanti. Yamshi, bener. Oke, Yamshi. Roma Yarni. Yarmi, apalagi? Ya. Nah, gini teman-teman. Kalau sebelumnya Ridho. Kalau sebelumnya fathah namanya alif, kalau Waroyajni. sebelumnya kasr namanya ya ya. Oke, ini ilatnya wawu alif ya. Saya ulang ya. Wawu alif ya. Ini namanya fi'il mu'tal. Nah, sekarang ada lagi namanya Ah, af'alul khamsa. Oke, kita artikan sekali lagi af'alul khamsa. Af'al itu mufrad tasnya atau jamak? Nah, langsung ya. Af'al Jamak. Ya. jamak ya. Ini Nama. berubah dari mufradnya. Oke. Taksi. Al khamsa namanya fiil-fiil yang 5. 5. 5. Jamak. Fiil yang 5 itu misalnya gini teman-teman. Belakangnya ada ani. Fiil yang belakangnya ada ani, una, sama ina. Dipakai semua ini. Ada namanya alif tasniyah, ya mu'annas mukhotobah, sama wawu jamak kayak gitu. Nah, ini namanya af'alul khamsah teman-teman. Fiil-fiil yang 5. Misalnya eh Udah yan lagi. yan suroni, tan Alasan. suroni, tan surina, tan suruna, yan suruna kayak gitu teman-teman. Pokoknya ketika ditasrif kan ada ya itu misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Yan suroni, yan suruna, tan suroni sampai ke bawah. Teman-teman kalau nanti belakangnya ada ani, ina, una, ini pasti namanya apa tadi? Af'alul khomsa. Gitu ya Am. teman-teman ya. Bisa ya? Sudah aman ya af'alul khomsa ya. Pokoknya belakangnya ada ini. Contoh misalnya ya jelisu. Bisa ya jelisani, tajlisani. Contoh lagi kayak tajlisina, ya jelisuna, tajlisuna. Pokoknya fiil mudhari yang belakangnya ada 3 ini ya. Sudah aman teman-teman fiil ini? Sudah ya, insya Allah. Ada pertanyaan? Arti mu'tal apa, Ustazah? Ya, silakan Kak Muzamil. Arti mu'tal itu sendiri apa, Ustazah? Mu'tal itu berilat. Ada penyebab ilatnya gitu, berilat. Ilat itu ini, yang belakangnya ada alif, ya sama wawu gitu. Kalau sahih berarti yang sehat, yang selain ini ya. Fahim. Gitu ya Kak Muzamil ya. Yuk. Oke, boleh saya lanjut teman-teman? Ini masih ada mabni. Boleh ya? Ya, Oke. Ya, ini kok udah mau habis. Ya Allah, udah 47 lagi. Sebentar. Nah, sekarang ada namanya fi'il mabni. Mabni tadi artinya apa teman-teman? Tetap. Tidak Tab. berubah. Oke, nah mabni itu di isim juga ada. Contoh di domir. Nah, domir. Contoh domir huwa. Nah, teman-teman kalau misalnya belum tahu huwa itu isim mu'rab atau mabni, coba dirubah-rubah aja. Huwa, huwu, huwi. Nggak enak ya. Nah, itu namanya isim Hiu. mabni. Sampai kapanpun harokatnya Hiu. huwa. Hiu. Oke, sekarang contoh lagi anta. Selain anti loh ya, anta, antum, nggak enak ya. Ya itu pasti namanya isim mabni kayak gitu. Ini isim domir. Sekarang isim mausul. Isim mausul ada yang mau kasih contoh apa isim mausul?
Alladhi. Alladzina. Alladhi Alladhi. boleh. Alladhi. Alladzina. Alladu. Allada nggak enak ya? Allati. Iya, alladhi. Allati. Allai. Terus apalagi? Alladzi. Alati. Allatina. Allatani. Allatani. Nah, oh iya teman-teman, khusus isim mausul yang ada ani, yang musanna itu mu'rab ya, khusus itu aja. Nanti bisa allatani, bisa allataini. Jadi di sini kayak misalnya apa ya? Ya, alladani, allatani itu mu'rab teman-teman. Khusus itu aja. Allatani, Oh. allataninya menunjukkan arti dua. Nanti itu bisa alladaini, bisa apa lagi itu? Gitu ya teman-teman ya. Zina. Jadi isim Alladina. aladina mabni. Jadi gini, isim mausul hukumnya mabni kecuali pada bentuk musannanya aja. Gitu ya teman-teman ya. Oh, Tapi pada bentuk oh ya. musannanya aja. Aladina berarti apa? Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Aladina menunjukkan arti banyak. Mabni. 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 Ya. Teman-teman pernah nggak di Al-Quran baca aladuna? Nggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti dia mabni gitu. Ada ini malah ada. Lagi Ya, teman-teman. ayyuhal- Sekarang isyarah contohnya kayak apa isyarah? Kaza. Hadza. Tilka. Ada, Hadhihi. tilka, iya. Hazihi. Zalika, ulaika, kayak gitu. Nah, Ulai. lagi teman-teman, khusus isyarah sama mausul yang bentuknya dua, itu mu'rab ya. Yang ada ani inanya, ani aininya, itu mu'rab. Tapi selain itu namanya mabni. Saya ulang, mausul sama isyarah ketika dia musanna menunjukkan arti dua, hukumnya kembali ke mu'rab. Selain itu dia dihukumi mabni. Seperti itu ya. Misalnya tadi kayak hadaini bisa itu namanya mu'rab, bisa hadani, bisa hadaini. Apalagi misalnya itu ya teman-teman ya. Itu isyarah. Sekarang istifham. Isim istifham itu kayak apa? Kalau hal huruf ya. Isim istifham itu kayak mata. Mata artinya apa? Kam. Kaifa. Kapan? Pertanyaan. Kapan? Ya, pertanyaan isim, bentuknya isim. Kayak kaifa, mata. Kaifa. Iya, Mada. kaifa. Kaifu nggak bisa Man. aina. Man juga bisa. Ayu. Iya, Ma. ayu juga. Ayu. Bagus Kam. banget. Kam. Ah, La. apa lagi? Al. Apa tadi? Alif. Ah. Hamzah. Ah. Al. Kalau A sama hal lebih ke Maza. huruf ya. A sama hal lebih ke huruf. Maza. Mada Hal. boleh. Hal. Hal. Hal Man. itu insya Allah masuknya ke huruf tadi. Dimana? Ya mada boleh. Nah itu namanya istifham. Sekarang ada syarat. Nah syarat itu kayak misalnya man. Man itu juga syarat ya. Apalagi biasanya tuh kayak man. Man juga ada syarat gitu. Jadi dia itu yang biasanya masuk di sebab akibat. Misalnya man jadda wajada. Iza. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka. Nah itu sebab akibat. Itu kayak man. Biar Itu namanya janda syarat. asal ada. Iya benar. Nah, terakhir ada namanya isim fiil. Nah, udah isim fiil lagi. Nah, teman-teman, dia itu bentuknya kayak isim, tapi maknanya kayak fiil. Saya ulang ya. Bentuknya seperti isim, tapi maknanya fiil. Biar adil dinamakan isim fiil. Contoh kayak amin. Ketika baca waladolin, amin. Nah, amin itu namanya isim fiil, teman-teman. Amin. Bentuknya kayak isim, tapi artinya istajib doa ana. Apa artinya? Istajib doa ana artinya apa itu? Kabulkan. Kabulkanlah doaku. Kabulkanlah doa Nah, kami. doa kami ya. Jadi bentuknya itu kayak isim tapi artinya fiil teman-teman. Contoh lagi kayak soh artinya uskut kayak gitu. Banyak ya itu ya isim fiil. Cuma ini masih perkenalan aja. Jadi kayak amin itu tetap amina sampai kapanpun ya. Soh juga soh terus gitu. Itu namanya mu'rab pada isim. Nah sekarang Dari mana kita tahu Ustaz? gimana? Dari mana kita tahu isim fiil? Ada tandanya? eh Kalau tandanya sendiri sih saya kurang tahu. Cuma itu nanti di Alfia Ibnu Malik ada di bab Mu'rab Mabni. Pokoknya nanti ada soh wahai ya hal belakangnya gitu. Saya lupa depannya apa gitu waktu itu ya. Jadi itu nanti ada apa ya penyebutan nama-nama Berarti isim. ini dihafal. Iya dihafal lagi-lagi. Soalnya ini emang random banget. Ada amin, ada soh, ada hal kayak gitu. Soh wahai ya, hayya hal gitu juga ada. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti Berarti ada nggak ada alamatnya. nggak ada. Dihafalkan lagi-lagi. Pokoknya nanti dia bentuknya isim tapi maknanya fiil. Jadi namanya isim fiil gitu. Gitu ya teman-teman ya. Itu untuk mu'rab pada isim. Oh, mabni pada isim. Saya lanjut ya. Sekarang mabni pada fiil.
Nah, tadi saya bilang semua fiil hukumnya mabni kecuali fiil mudhari. Tapi nanti ada sebagian fiil mudhari yang hukumnya mabni. Nanti. Oke, saya ulang. Fiil yang mabni itu pasti fiil madhi. Fiil madhi misalnya fa'ala. Nah, ini beda ya mu'rabnya Zahara. ya. Misal ini beda ya, mabninya fi'il madhi sama mabninya isim beda. Nah, kalau mabninya fi'il madhi itu misalnya fa'ala, ya udah mabni alal fathi. Fa'alu mabni alal dhammi. Itu nanti di belakang ada teman-teman kita pelajari khusus mabninya fi'il madhi seperti itu. Pokoknya kita ini cuma kenalan aja. Yang pertama mabninya fi'il madhi. Selanjutnya fi'il amar. Fi'il amar contohnya kayak apa? Menunjukkan arti perintah. Uskut. Uskut boleh, uskut sukun, mabni ala sukun. Misalnya uskutu mabni ala dom seperti itu. Oh, mabni ala harfi nun kayak gitu misalnya. Ini ya. Selanjutnya, nah ini tadi kan mudori katanya mu'rab loh. Ternyata ada mudori yang mabni tapi cuma di dua tempat aja. Ketika bertemu dengan nun taukid. Nun taukid itu nun yang menunjukkan arti banget ya teman-teman ya. Misalnya ya jelisan. Dia laki-laki benar-benar telah sedang duduk begitu. Hmm? Gimana? Ya tulis, ya Nah, tulisan. ya jelisan atau ya jelisan. Nah, kalau ya jelisan namanya nun taukid khofifah. Kalau ya jelisan, nah itu namanya nun taukid sakilah. Seperti itu. Sakilah. Jadi level bangetnya itu berbeda. Itu juga insya Allah nanti ada di belakang ya teman-teman ya. Nggak kita jelaskan secara rinci. Insya Allah ada nanti. Selanjutnya nun jamak niswa. Nun jamak niswa itu nun yang Putus. digunakan putus-putus ya. Oh iya. Teman-teman masih putus-putus nggak? Masih putus-putus? Bagus, Iya. bagus. Oke, nah maaf. Jadi nun jamak Iya. Sudah bagus. nun jamak gimana? Oke, nun jamak niswa itu nun yang digunakan untuk perempuan banyak. Misalnya yaktubna, mereka perempuan sedang menulis. Jadi sampai kapanpun misalnya yaktubna rofa, an yaktubna juga rofa, lam yaktubna, maksudnya lan yaktubna itu juga mabni tetap. Lam yaktubna juga tetap mabni. Jadi sampai kapanpun bentuknya juga yaktubna. Oke, saya tulis deh biar nggak mengambang. Masih putus-putus? Bagus. Sudah jelas. Sudah jelas. Oke, nah ini contoh ya nun jamak niswa. Tadi mereka perempuan sedang menulis. Nah ya, coba. Nah kayak gini. Nah, Iya yaktubna. Ketika kemasukan an tetap an yaktubna. Kemasukan lam jazm, ayat kemasukan lam juga lam ya. lam yaktubna. Ini yang dimaksud mabninya fiil mudhari. Kalau tadi mu'rab kan gini, teman-teman ya. Kalau mu'rab kan berubah. Yaknusu, an yaknusa, lam yaknus Iya. kayak gitu. Tapi kalau mabni kayak gini. Sampai kapanpun bentuknya tetap Kemasukan. tubna. Iya. Itu ya teman-teman ya. Berarti nggak berpengaruh meskipun ambil apa di depannya Ustazah Hana. Iya benar sekali. Sampai kapanpun tetap Apa? yaktubna. Siap. Nah makanya itu mereka ini dimasukkan kepada fiil yang mabni seperti itu. Oke, lo udah selesai aja. Terakhir, di sini ada namanya huruf. Nah, huruf pasti mabni. Kayak misalnya hal, kayak apa lagi? Lam, huruf misalnya an, terus huruf hatta, kayak gitu. Itu semuanya mabni ya teman-teman ya. Sampai kapanpun gitu. Oke, selesai. Ada 4 menit, kita praktek. Sebentar. Kemarin saya ada hutang 4 menit ya. Oke, kita selesaikan hari ini. Sebentar. Nah, kita kepakai buku ABY lagi. Nah, teman-teman coba ya kita analisis bareng-bareng ini. Teman-teman, kok masih ini? Teman-teman sudah berubah di layarnya? Sudah ya? Masih begitu. Apa itu? Sudah berubah Belum. buku? Sudah berubah ke buku belum? Belum. Belum. Oh, masih sama. Astagfirullah. Sebentar. Oke, nah ini. Oke, saya besarin. Sudah ya? Oke. Lagi-lagi di sini kita. Oke, coba kita bareng-bareng aja dulu deh. Kita analisis.
Kalau praktek satu-satu nggak cukup. Oke, Zainabu. Oke, kira-kira dia ini mu'rob atau mabni, teman-teman? Teman-teman, Zainab Mu'rob. mu'rob ya. Oke, ini mu'rob nanti masuk yang ke isim ghairul Zainab. munsharif. Ya, Mu'rob Zainab Zainab. mu'rob bisa Zainabu, bisa Zainaba. Nah, teman-teman gampangannya coba nanti harokat belakangnya dibolak-balik gitu aja. Kalau dia cocok berarti dia Zainab. Zainaba. Zainabi. wah, wah ini mu'rob atau mabni? Teman-teman, Mabni. 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 Mama, Nah, sampai ini semua huruf pasti mabni ya. Oke, Maryam sama mu'rob. nggak bisa diketahui. Iya, sekarang Sodi Kotani. Nah, ini mu'rob atau mabni? Mu'rob. Mu'rob. Mu'rob yang apa Oh, tadi namanya? Isim apa namanya ini tadi? Isim Musanna. 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 Oh iya. Ciri-cirinya Musanna. diakhiri oleh ani ya, teman-teman ya. Oke, Sodi Alif Kotani. Alif, alif Ya. dan Coba Nun. mufradnya apa, teman-teman? Mufradnya. Sadiqun. Sadiqah. Taknya Sadiqat. nggak boleh dihilangkan. Sadiqatun. Sadiqun. Sodi Sadiqatun. Kotun. Sadiqatun. Sadiqatun. Oke, namanya isim musanna. Oke. Sekarang tatasya bahani ini isim, fiil atau huruf? Coba teman-teman harus teliti. Fiil. Fiil ya, nah. Bagus, bagus Bapak. Jadi Fi'il mudhari'. kalau ada kata depannya ada ciri-ciri Anita kemarin Hamzah nun ya tak. Ini namanya fiil mudhari benar. Nah,